C. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Kalian sudah memahami bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Wujudnya adalah bersatunya seluruh masyarakat dan daerah menjadi satu bangsa dan negara yang utuh, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Termasuk sama-sama menggunakan bahasa Indonesia serta mengusung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan negara kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah, seluruh kalangan perlu bersatu. Bergabung satu sama lainnya membentuk persatuan yang kuat. Ketika persatuan sudah menjadi demikian kuat hingga utuh dan tak terbagi-bagi lagi, ketika itulah kesatuan terbangun. 1. Makna persatuan dan kesatuan. Tahukah kalian organisasi bernama PGRI? Itulah organisasi untuk para guru. Nama lengkap organisasi tersebut adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat menjadi PGRI. Para guru dari seluruh wilayah berhimpun menjadi anggota organisasi tersebut. Selain itu ada pula organisasi yang bernama PSSI, singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Organisasi ini mengurus semua hal yang berhubungan dengan sepak bola. Klub-klub yang mengurusi sepak bola bergabung di dalam organisasi PSSI agar manajemen atau pengelolaan kegiatan sepak bola di Indonesia berjalan dengan baik. PGRI dan PSSI tersebut merupakan contoh persatuan. Keluarga juga merupakan persatuan. Begitu juga organisasi untuk para pelajar, yaitu OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Kelompok belajar antar siswa juga merupakan persatuan, walaupun tidak dinyatakan secara resmi. Dengan persatuan, tidak lagi sendiri-sendiri melainkan bersama-sama. Hal tersebut akan membuat setiap orang yang bersatu akan kuat dengan bersama-sama. Apalagi persatuan itu dapat diikat dengan kesepakatan atau aturan bersama, bahkan dapat dibangun menjadi satu jiwa, sehingga akan terbangun kesatuan yang utuh. Jadi, persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Keduanya berasal dari kata satu. 2. Memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Dapatkah kalian membayangkan betapa beratnya perjuangan para pahlawan nasional? Mereka mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui pengorbanan para pahlawan itulah persatuan dan kesatuan Indonesia yang ada sekarang ini dapat terwujud. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tersebut tidak hanya melalui perjuangan fisik, melainkan juga perjuangan non-fisik. Di antara perjuangan non-fisik tersebut adalah melalui gerakan politik, pendidikan, hingga kebudayaan. Para pejuang zaman dahulu menggunakan beberapa cara tersebut, terutama di masa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. A. Gerakan politik merupakan salah satu bentuk perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Tahukah kalian contoh gerakan politik itu? Ya, organisasi Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908 tersebut merupakan salah satu contohnya. Organisasi ini dipandang sebagai pelopor gerakan kebangsaan Indonesia. Maka tanggal kelahirannya, yakni 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Gerakan penting lain dalam memperjuangkan terwujudnya persatuan dan kesatuan adalah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Gerakan inilah yang meneguhkan tekad bersama sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Sejak itulah nama Indonesia semakin dikenal dan banyak digunakan dalam perjuangan bangsa. B. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia juga diperjuangkan melalui pendidikan. Di antaranya dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara yang mendirikan jaringan sekolah taman siswa dan Tengku Muhammad Syafi'i yang mendirikan sekolah INS Kayu Tanam. Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, NU, juga berjuang membangun persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendidikan. C. Perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia juga dilakukan melalui sastra. Para sastrawan dari penerbit Balai Pustaka seperti Abdul Muiz dan Marah Rusli menyadarkan masyarakat tentang nasionalisme Indonesia melalui novel-novelnya. Hal itu dilanjutkan oleh sastrawan angkatan pujangga baru seperti Sultan Takdir Ali Syahbana, serta sastrawan angkatan 45 seperti Hairil Anwar lewat puisinya.